Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Sore hari ini di Kuala Lumpur ini sedang hujan gerimis, tapi agak berat juga, agak besar ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai diiringi oleh hujan gerimis di luar ruangan sana. Saya ingin mengajak teman-teman untuk kita mengevaluasi atau melihat lagi ke belakang mengenai masalah pelindungan pekerja migran kita di Malaysia. Saya ingin mundur kira-kira 5 tahun lah ya, 5 tahun ya. Pada saat saya memulai tugas sebagai duta besar di Malaysia, tepatnya bulan Oktober tahun 2020. Jadi sekarang sudah 5 tahun 1 bulan kira-kira. Pada saat saya datang, teman-teman yang pada saat itu sudah ada di Malaysia, pastinya ingat ya bahwa 5 tahun yang lalu itu ada yang namanya pandemi COVID. Ya. Suasana sangat sulit karena banyak perusahaan-perusahaan ataupun aktivitas ekonomi, kedai, restoran tutup akibat dari kebijakan Malaysia yang disebut dengan MCO ya, atau sederhananya kita sebut lockdown ya. Itu awal dari memulainya saya bertugas di Malaysia. Jadi teman-teman yang waktu itu ada di sini merasakan bagaimana sulitnya keadaan ya. Banyak teman-teman yang tentunya tidak bisa bekerja karena perusahaan tutup, restoran tutup, kerja-kerja binaan pun tutup. Sederhananya banyak teman-teman yang terpaksa harus menganggur ya karena tidak ada pekerjaan. Nah, di saat itu juga kita tidak mudah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Mau pulang pun susah ya. Nah, saya bersama teman-teman dari berbagai macam organisasi kemasyarakatan mencoba semaksimal mungkin untuk meringankan beban teman-teman semua ya, dengan membagikan yang kita sebut banlog lah ya, bantuan logistik pada saat itu. Tidak mudah ya karena ada lockdown di mana-mana. Kita juga tidak tahu lokasi persis di mana teman-teman berada ya. Untuk menjangkau ke titik pun banyak halangan, tetapi dengan bantuan, dengan gotong royong, dengan bertungkus lumus antara KBRI dengan teman-teman pekerja migran, ormas dan lain-lain, juga dengan bantuan dari masyarakat umum, alhamdulillah kita dapat membagikan sekitar 140.000 kantong bantuan logistik tuh, kalau teman-teman masih ingat ya. Tentu kita sadar bahwa tidak semua yang memerlukan itu dapat menerima bantuan logistik. Ya. Ada kekurangan di sana sini ya. Bukan berarti kita tidak mau membagikan, tetapi kita kesulitan untuk mendapatkan data-data. Kita kesulitan untuk mendapatkan lokasi yang tepat ya. Dan juga tentu ada kendala-kendala untuk menjangkau di mana teman-teman berada. Jadi dalam kesempatan ini tentu saya sebagai pimpinan di kedutaan memohon maaf ya sekiranya
ada ya pasti ada ya teman-teman yang tidak mendapatkan bantuan logistik seperti yang diharapkan ya, karena yang kita bantu itu juga tidak hanya bahan pokok, ada susu, ada macam-macam keperluan bayi ya. Tapi alhamdulillah ya masa yang sulit itu sudah kita lalui, dan belum lagi pulih sepenuhnya. Kita juga menghadapi banjir ya bulan Desember ya, Desember 2022 ya, itu banjir besar di wilayah Selangor. Itu pun kita berusaha untuk membantu teman-teman juga ya, daerah-daerah tertentu di Shah Alam itu kan banjirnya sangat tinggi ya, mati lampu dan lain-lain. Tapi banyak teman-teman dari pekerja migran, ormas yang membantu kita lah ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua yang sudah bertugus lumus dengan KBRI, menolong saudara-saudara kita yang pada saat itu menghadapi kesulitan ya. Jadi COVID ini juga tidak hanya persoalan bagaimana mencari pekerjaan atau bagaimana memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga banyak teman-teman yang pada saat itu mau kembali ke Indonesia pun tidak mudah ya. Kita tahu ya, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia juga ditutup. Hanya 3 bandara yang dibuka, yaitu Jakarta, Bali di Denpasar, dan juga di Manado. Yang lain tutup. Pelabuhan laut yang buka hanya Batam ya. Jadi banyak juga teman-teman yang kesulitan untuk kembali ke tanah air. Belum lagi persoalan cari tiket, PCR, banyak yang ketinggalan pesawat ya, udah beli tiket pesawat, ternyata antri untuk mendapatkan comnya lama, pesawatnya berangkat, kemudian ada PCR-nya sudah kadaluarsa karena kan ada batasnya tuh masa berlaku PCR. Jadi itu situasi yang sangat sulit ya 5 tahun yang lalu. Dan ini juga kita selesaikan bekerja sama dengan teman-teman ormas ya, dan juga relawan-relawan lah ya. Banyak relawan-relawan yang juga tidak tergabung dalam ormas untuk bagaimana membantu teman-teman yang pada saat itu ya di 2021 ya, 4 tahun yang lalu kira-kira, mengalami kesulitan untuk pulang. Alhamdulillah kita itu berhasil memulangkan sekitar 98.000 tuh yang kita bantu pulangkan ya. Kita buat SPLP-nya, kemudian diatur buat PCR, carikan tiket, bahkan kita berhasil mencarter penerbangan tuh ya, sampai 58 penerbangan tuh kita charter ya. Tidak hanya itu, kita juga banyak dengan gotong royong ya, dengan teman-teman berhasil menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu ya, karena memang tidak ada pekerjaan, ada yang sakit, ada yang punya anak 3, ada 4, akhirnya pun kita bantu secara gotong royong. Jadi ini juga membuktikan bahwa KBRI itu tidak dapat bekerja sendiri ya. KBRI memerlukan kerjasama, dukungan dan bantuan dari teman-teman semua ya, PMI tanpa kecuali ya, apakah itu yang tergabung dari dalam ormas, apakah itu yang sendiri-sendiri dan yang lain-lainnya. Jadi dalam perjalanannya kita pun dalam memberikan pelindungan itu juga banyak dibantu oleh teman-teman ormas ya. Individu-individu banyak, Pak, ada yang lapor, Pak, di sini ada orang tidak dibayar, Pak, ini ada orang disiksa, Pak, ini ada orang ditangkap dan lain-lain sebagainya ya. Jadi
dari pengalaman di masa yang lalu sampai sekarang, saya berkesimpulan bahwa teman-teman ormas, teman-teman relawan, ya individu siapapun juga yang punya keinginan untuk bersama-sama membantu KBRI ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saya harus mengakui bahwa kontribusi dari teman-teman ini luar biasa, terutama di masa-masa sulit. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan tentunya mengharapkan kerjasama dengan ormas ini, antara KBRI dengan ormas, dengan masyarakat lah secara umum, dapat terus dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Itu yang kedua, dalam 4 tahun terakhir katakanlah, kita juga sudah melakukan banyak perubahan lah ya dalam pelayanan di KBRI ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah lebih dari 5 tahun di sini, lihat juga tuh, menyaksikan juga beberapa ketentuan-ketentuan baru yang diberlakukan oleh KBRI, yang tujuannya pada saat itu adalah agar pelayanan itu tidak melanggar aturan MCO atau aturan COVID itu. Misalkan dengan sistem temu janji ya, nggak boleh datang suka-suka ya. Awal-awal itu banyak yang protes, saya tahu itu banyak yang protes, wah KBRI ini bikin susah, lebih senang dulu tinggal datang. Tapi kan ini situasinya ada COVID ya, nggak mungkin datang kayak dulu tuh kan. Katakanlah 6 atau 7 tahun yang lalu, orang datang ke KBRI itu mulai jam berapa tuh? Jam 12 malam kali ya. Jam 12 malam itu udah antri nomor tuh, untel-untelan ya, desak-desakan ya. Tapi COVID lalu gak memungkinkan lagi kan. Nah, tapi sekarang dalam katakanlah 3 tahun terakhir, pelayanan dengan menggunakan sistem temu janji ini sudah berjalan dengan baik ya. Saya awal-awal itu banyak tuh yang komplain tuh, wah KBRI cuma bikin susah rakyatnya saja, macam-macam lah. Dulu senang, sekarang susah kita. Ada yang pakai calo segala macam, harus bayar calo untuk buat daftar temu janji. Ada yang bayar 30 ringgit, 50 ringgit ya. Ya, itu adalah suatu perubahan yang harus dilakukan karena ada COVID ya. Jadi jangan dilihat ini sebagai bagian atau sebagai kebijakan yang ingin mempersulit masyarakat. Nggak ada ya, tidak ada kebijakan KBRI yang tujuannya ini bikin susah masyarakat, tuh nggak ada ya. Tetapi alhamdulillah sekarang ini sudah nggak ada lagi tuh orang yang mengadu ke saya, komplain ya, nggak bisa bikin, bagaimana cara bikinnya, macam-macam. Sekarang udah nggak ada. Artinya teman-teman ini sudah pinter-pinter ya, sudah pinter-pinter. Jadi untuk buat temu janji itu sudah lancar lah ya. Jadi ini juga sesuatu yang perubahan yang sudah kita mulai dan kita teruskan dari sekarang ya. Di awal-awal ya, terutama 2 tahun yang lalu itu antrian KBRI kan penuh sekali tuh ya. Orang di KBRI nunggu SPLP atau paspor selesai itu kadang-kadang sampai jam 12 malam ya, jam 12 malam. Karena yang datang memang banyak sekali ya, apalagi di masa-masa ada RTK tuh, RTK tenaga kerja maupun yang pulang, R3 pulang, itu 2 tahun yang lalu ya. Itu kan penuh sekali tuh KBRI ya. Bahkan sampai kita ini mendatangkan tenaga perbantuan tuh dari Jakarta ya, karena banyaknya warga kita yang memerlukan paspor ataupun SPLP ya di masa RTK 1.0, RTK 2.0 itu banyak sekali yang mengajukan atau ikut program RTK sehingga pelayanan sampai larut malam ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah pelayanan di KBRI sudah jauh menurun ya. Kalau 2 tahun yang lalu itu
orang datang ke KBRI setiap hari ya, setiap hari yang datang ke KBRI untuk berbagai macam keperluan tuh di 1.500 sampai 1.800 tuh ya, yang datang ke KBRI itu ya untuk macam-macam urusan. Ya, sekarang rata-rata kalau saya perhatikan dalam tahun atau 6 bulan terakhir ini sudah jauh menurun ya, kira-kira 600 sampai 700 orang. Jadi berkurang kira-kira 50% ya. Dan sekarang ini kalau yang mau buat dokumen itu antriannya nggak kayak dulu. Dulu kan sampai ada yang nunggu 2 bulan, ada yang 3 bulan untuk bikin paspor tuh, nunggu apa jadwal temu janji. Sekarang kalau paspor daftar sekarang, besok sudah bisa dilayani ya. Pelayanan di KBRI sekarang ini rata-rata jam 5 udah selesai. Ya, kalaupun ada mungkin 1-2 aja yang tersisa. Jadi saya terima kasih juga atas pengertian teman-teman, atas berbagai macam perubahan ya, yang awal-awal saya tahu banyak yang ngomel-ngomel juga tuh ya, macam-macam ngomel-ngomelnya. Ya nggak apa-apa lah ya, demi perbaikan awal-awal ngomel ya dimaklumi saja. Tapi kan sekarang faktanya sudah lancar ya, tidak ada lagi masalah. Kemudian juga kan kita tahu ada kebijakan dilarang untuk membayar apa itu tunai, membayar tunai. Awal-awal pun ini masalah juga karena banyak yang kesulitan untuk melakukan pembayaran secara non tunai. Wah banyak kok komplain-komplain. Lagi-lagi wah KBRI bikin susah aja ya, macam-macam ya. Tapi itu adalah harus dilakukan karena itu perintah dari Jakarta. Kita tidak boleh menerima cash karena cash itu atau tunai itu banyak resikonya, apalagi pada saat itu COVID ya. Mungkin kuman bisa menular melalui uang yang dibayarkan. Awal-awal saya tahu itu juga rame, banyak yang ngomel-ngomel gitu ya. Ya kita coba bantu pelan-pelan, tetapi sekarang saya kira sudah nggak ada lagi tuh yang ngomel-ngomel ya. Ya mungkin 1-2 ada, tetapi pada umumnya sekarang pembayaran secara non tunai pun sudah berjalan dengan lancar. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas pengertian teman-teman semua bahwa dengan pengertian dan dengan dukungan teman-teman, beberapa perbaikan sudah dapat kita lakukan ya. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah Malaysia ya, ini sekarang ini atau setahun terakhir katakanlah kan sudah sering sekali melakukan operasi-operasi penegakan hukum ya, Kang Pati lah ya, operasi Pati ya. Ini kan setiap hari selalu ada beritanya tuh ya. Ya ini merupakan kebijakan ataupun hak dari pemerintah Malaysia untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Ya, banyak warga kita juga yang karena kosongan lah sederhananya atau penyalahgunaan permit atau punya permit tapi sudah habis masa berlakunya, kena operasi juga ya, terkena operasi juga. Tetapi kalau kita lihat jumlahnya pun semakin kesini kan semakin menurun ya. Nah teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa kebijakan untuk memulangkan lah ya, menahan penegakan hukum kepada Pati ini akan terus dilakukan ya. Jadi teman-teman jangan coba-coba masuk ke Malaysia untuk bekerja ya, dengan cara melanggar aturan ya. Jangan kerja kosongan lah sederhananya ya. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini saya sering mendapatkan laporan dari masyarakat ataupun dari otoritas di Malaysia, banyak warga negara kita yang ditolak masuk ke Malaysia
ya, istilahnya NTL, not to land, artinya tidak diizinkan untuk masuk ke Malaysia karena dicurigai akan bekerja. Ya, biasa diperiksa imigrasi, kemudian ditanya mau ngapain, mau hotel di mana nggak tahu, di sini dengan siapa nggak jelas, akhirnya NTL, ya, di deportasi atau dipulangkan ke Indonesia atau ke bandara keberangkatan, ya. Dan perlu juga teman-teman ketahui, pengawasan di bandara ataupun di pelabuhan ini akan semakin ketat dengan dibentuknya suatu agensi baru, ya, yang tidak tadinya kan cuma immigration, sekarang ada yang namanya agensi AKSP yang menjaga di AKSP, ya, agensi kawalan sempadan, ya, kawalan sempadan. Nah, ini yang mereka inilah yang akan betul-betul secara ketat melakukan pengawasan orang-orang asing yang masuk ke Malaysia yang dicurigai akan bekerja atau akan melakukan pelanggaran, ya. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia ataupun yang punya saudara, punya teman di Indonesia, jangan coba-coba untuk masuk ke Malaysia untuk bekerja tetapi tidak sesuai prosedur, karena kemungkinan akan ditolak masuk atau di NTL namanya, not to land, atau tidak diizinkan untuk masuk, ini besar. Jadi kalau sudah begitu nanti repot sendiri, ya, repot sendiri karena nanti pasti akan dideportasi pulang, ya, ke ini, harus menunggu di bandara, kadang-kadang nunggu penerbangan yang memungkinkan, ada yang 2 hari 3 hari di bandara, lalu dipulangkan karena menunggu pesawat yang akan menerbangkan ke pelabuhan keberangkatannya. Jadi ini penting, ya, teman-teman, tolong disampaikan, jangan sekali-kali bekerja di Malaysia dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau mau kerja, ikut agensi yang benar, ikut PT, ikut prosedur yang benar, itu tidak ada masalah, ya. Dan itu lebih aman, ya. Yang paling beresiko itu kalau bekerjanya tidak sesuai prosedur. Jadi bekerjalah dimanapun berada, dimanapun mau kerja, termasuk di Malaysia, tetapi ikuti prosedur, karena kalau tidak ikut prosedur akan sangat beresiko, ya. Mulai resiko tidak ditangkap, resiko tidak dibayar, resiko kalau sakit siapa yang ngobatin. Banyak nih kita menerima pengaduan masyarakat, orang-orang kita yang sakit di sini tidak ada yang membiayai karena tidak ada permitnya. Kalau ada permitnya kan ada asuransinya. Ya, ini banyak sekali nih, ya, teman-teman yang jatuh sakit di sini, bahkan ada yang diamputasi, ada yang meninggal dan macam-macam. Jadi bekerja dengan tidak sesuai aturan itu resikonya sangat tinggi, ya. Resiko kena tangkap, resiko jatuh sakit tidak ada yang mengobati, resiko kecelakaan tidak ada yang menjamin, dan lain-lain. Jadi tolong ini diperhatikan betul-betul, karena belakangan ini kita banyak mendapatkan pengaduan WNI kita yang sakit, yang kerja kosongan lalu sakit, lalu ya keluarganya tidak mampu, ya kadang-kadang kita bisa bantu, kadang-kadang juga ada kan uang negara juga ada batasnya, ya, ada nggak mungkin kalau udah habis uangnya mau apa lagi kan. Jadi ini juga tolong, ya, kalau bisa bantu pasti dibantu, tetapi sangat beresiko, ya, sekali lagi sangat beresiko untuk bekerja di sini saat ini, ya, dan masa yang akan datang kalau kita kerja di sini kosongan, ya. Ini yang ingin saya garis bawahi, ya. Jangan sekali-kali bekerja, ya, secara ilegal lah sederhananya, terutama ya bagi mereka mbak-mbak nih, ya, terutama mbak-mbak nih, ya, mbak-mbak yang kerja di rumah tangga. Jangan sekali-kali kosongan. Saya ingatkan, ya, mbak-mbak, jangan sekali-kali kerja kosongan
kalau itu di sektor rumah tangga. Ini resikonya jauh lebih besar. Ya. Baru saja kita menyelesaikan baru laporan ya, masih dalam proses nih. Ada yang 21 tahun nggak digaji. Ada bahkan kemarin 22 tahun nggak digaji. Ya. Ada yang disiksa, disiram air panas sampai luka, ada luka permanen dan lain-lain. Kalau kita lihat datanya ya, teman-teman semua, kalau kita lihat datanya, kasus-kasus gaji tidak dibayar, kasus-kasus penganiayaan, kasus-kasus orang ditelantarkan itu 95% itu adalah yang dialami oleh mbak-mbak yang kerja di rumah tangga. Kasus-kasus ini. Jadi ini yang paling besar. Dan dari kasus yang kita terima laporannya itu, yang bermasalah itu 97% itu yang kerja kosongan. Ya. Jadi bekerja di rumah tangga, tidak punya permit, kosongan, ini sangat-sangat beresiko. Macam-macam resikonya. Mungkin teman-teman bisa ada baca tuh berita-berita yang saya sampaikan dalam 2-3 hari terakhir. Jadi ini saya betul-betul wanti-wanti ya. Saya wanti-wanti jangan sampai mbak-mbak ya datang ke Malaysia kerja di rumah tangga dengan melanggar prosedur, melanggar aturan, atau kerja kosongan sebagai asisten rumah tangga. Ini betul-betul harus dihindari. Karena semua yang kita tangani ya, hampir seluruhnya tuh 97% kira-kira. Itu semua itu kasusnya. Kalau yang laki-laki atau yang kalau kerja di company, kalau yang kerja di perkhidmatan, katakanlah di restoran, relatif aman lah ya, relatif aman ya, lebih terjamin. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan masalah yang rumah tangga ini tentu ini akan jauh lebih baik. Kita sudah punya MOU ya mengenai perlindungan pekerja domestik atau pekerja rumah tangga ya. Tetapi kalau mbak-mbak masuk ke Malaysia tidak sesuai aturan, artinya tidak sesuai dengan MOU, ini yang beresiko. Ya, jadi kalau bekerja mau rumah tangga boleh, tidak ada yang melarang bekerja di rumah tangga di Malaysia, ya, tetapi ikut jalur yang benar ya, dan ikut jalur yang benar itu biayanya jauh lebih murah ya, karena agensi atau majikan itu tidak boleh memungut biaya. Tetapi kalau mbak-mbak misalkan kerja rumah tangga secara non prosedural pasti dipotong tuh. Minimal kena 6 bulan potongan itu, minimal tuh ya. Nah, ini yang ingin saya. Jadi kalau kita bicara pelindungan di Malaysia, sekarang ini sudah jauh lebih baik kecuali yang bekerja di rumah tangga secara ilegal atau secara undocumented atau secara non prosedural. Itu saja persoalan kita sekarang ya. Kalau ini kita bisa selesaikan, insya Allah suasana teman-teman di sini akan jauh lebih baik, jauh lebih tenang, tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran, kasus-kasus yang kemarin 20 tahun tidak dibayar, 21 tahun tidak dibayar, bahkan kemarin baru masuk shelter, dia mengakunya 22 tahun tidak dibayar. Ini coba bisa bayangkan, kan jangan sampai hal ini terjadi kepada teman-teman. Nah, kalau kerjanya secara prosedural, kita bisa memonitor tuh. Kita bisa monitor ini udah dibayar belum, ini kondisinya bagaimana. Kalau terjadi apa-apa, maka agensinya itu yang akan bertanggung jawab ngurus bersama dengan majikannya ya. Kalau yang lain-lain sekarang sudah saya lihat sudah jauh lebih baik ya. Yang kerja di ladang sawit itu jauh lebih baik ya. Yang di pabrik-pabrik ya, manufacturing itu lebih baik. Di perkhidmatan pun jauh lebih baik ya, meskipun sekarang jumlahnya semakin berkurang karena diisi oleh pekerja dari negara lain ya. Jadi itu hal yang saya kira perlu juga kita catat, dan ini pun saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ya
yang telah sama-sama membantu. Banyak tuh kita laporan dari ormas-ormas yang, Pak, di sini ada gaji orang tidak dibayar, Pak, ini macam ini, dilaporkan ke kita, dibawa ke KBRI, diantar ke KBRI, nanti kita bantu selesaikan ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kerjasama KBRI dengan teman-teman ini sangat penting ya. Satu hal yang lain yang juga ingin saya sampaikan bahwa kita juga memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak pekerja migran nih. Ini enak juga, banyak juga, ini persoalan juga ya yang perlu kita tangani lah ya. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini kan punya hak untuk pendidikan. Bayangkan kalau mereka nggak sekolah ya, sampai tua nggak sekolah, lalu mau jadi apa kalau orang nggak sekolah, kan begitu persoalannya ya. Jadi ini pun kita coba selesaikan, dan semua itu adalah berkat dukungan dari teman-teman juga ya, ormas yang macam-macam lah ya. Jadi ini fokus kita sekarang ya, kita sekarang ini sedang memperbesar sekolah Indonesia Kuala Lumpur ya. Nanti itu sekarang ini yang sudah hampir selesai lah ya, tahun depan rencananya Juni akan jauh lebih besar ya. Jadi ini juga bisa menampung lebih banyak anak-anak Indonesia ya untuk sekolah di SIK. Jadi isu pendidikan ini coba kita selesaikan, tetapi ini pun tidak mungkin diselesaikan tanpa kerjasama dari teman-teman semua ya, tanpa kecuali lah ya. Marilah kita sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan. Jadi kalau secara umum saya lihat sudah banyak perbaikan-perbaikan lah ya. Tetapi tentu masih juga banyak PR-PR yang harus kita selesaikan ke depan ya. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi saya memohon ya kerjasama dari teman-teman semua ya. Nggak mungkin KBRI menyelesaikan sendiri. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, terakhir teman-teman ya, saya tidak terasa sudah tadi saya kata 5 tahun 1 bulan bekerja di Malaysia sebagai duta besar. Seharusnya saya sudah tahun yang lalu tuh kembali ke Indonesia, tetapi diperpanjang 1 tahun, jadi sudah 5 tahun. Jadi namanya duta besar disebut orang sering sebut tuh duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, tetapi kan tidak ada duta besar sepanjang masa kan. Jadi ini artinya sudah 5 tahun, sudah saatnya saya akan kembali ke Indonesia. Sudah menyelesaikan 5 tahun tugas di Malaysia. Tentu dalam pelaksanaan tugas saya selama 5 tahun tidak mungkin memenuhi seluruh harapan masyarakat. Adalah tidak mungkin saya dapat menyenangkan semua masyarakat, karena dalam memberikan pelayanan tentu ada aturan-aturannya, ada keterbatasan-keterbatasan yang kadangkala juga kurang dipahami oleh teman-teman ya. Jadi saya menyadari sepenuhnya tidak semuanya bisa disenangkan, tidak semuanya dapat diselesaikan ya. Masih ada tugas-tugas lain yang perlu dilanjutkan, dan tentu nanti pengganti saya ya, mungkin teman-teman sudah dengar juga siapa yang akan menggantikan saya. Beliaulah yang saya harapkan nanti dapat melanjutkan dan juga lebih memperbaiki lagi apa-apa yang sudah saya dan tim di KBRI dan juga bersama teman-teman dalam 5 tahun terakhir ini untuk menyelesaikan tugas. Jadi ada masa-masa sulit yang kita lalui bersama ya, terutama COVID itu luar biasa, pengalaman COVID ya. Tetapi alhamdulillah sudah kita lalui dengan cukup baik. Jadi dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi dan juga sebagai duta besar ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan dukungan teman-teman semua
dalam 5 tahun saya mengabdi di KBRI ini sebagai duta besar. Dan rencananya saya akan kembali ke Indonesia bersama istri pada akhir bulan November ini, yaitu tanggal 30 November saya akan secara resmi mengakhiri tugas di Kuala Lumpur, ya. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan tugas saya ada ucapan atau ada perbuatan yang kurang menyenangkan, dan saya menyadari sepenuhnya adalah tidak mungkin memenuhi semua keinginan teman-teman semua, tidak mungkin memenuhi semua harapan teman-teman semua, tidak mungkin semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan sempurna karena berbagai keterbatasan. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon pamit dari Malaysia, dan insya Allah nanti pengganti saya akan dapat lebih memperbaiki kinerja dari KBRI dan dapat terus bekerja sama juga dengan teman-teman semua. Jadi marilah kita saling mendoakan supaya diberikan kesehatan, ya, supaya diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas kita masing-masing. Dan saya mendoakan teman-teman semua yang ada di sini untuk juga selalu diberkahi dengan kesehatan dan kesuksesan dalam kehidupan kita berikutnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Selamat tinggal Malaysia, sayonara Malaysia. Mudah-mudahan kalau ada waktu, ada rezeki, ada kesehatan, kita akan dipertemukan lagi di lain kesempatan dalam situasi yang berbeda. Dan kalau ada apa-apa, saya juga sudah ingatkan teman-teman untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia, apakah itu yang ada di Semenanjung maupun yang ada di Malaysia Timur, ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, atas dukungannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya apabila dalam 5 tahun saya melayani Bapak dan Ibu sekalian banyak kekurangan-kekurangan, dan mudah-mudahan sekali lagi pengganti saya akan memberikan pelayanan dan kinerja yang lebih baik lagi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal Malaysia. Sampai jumpa lagi untuk semua yang ada di Malaysia. Terima kasih.